2, balik lagi di channel 2 ini dan Tara Sinta. Kali ini di Manga Talk kita bakal manga haul bulan Februari 2023. Jadi ini adalah manga haul, manga yang Randy beli di bulan Februari tahun ini, tapi yang belum masuk ke manga haul sebelumnya, yang dari Gramedia.com, yang ada videonya di atas nih ya. Kalau kalian belum nonton bisa nonton di sana ya. Nah, sekarang kita bakal bahas beberapa judul yang udah kelihatan. Mungkin tadi udah kelihatan teasernya teman 2. Ini adalah beberapa judul yang akhirnya bisa terwujud Randy beli di bulan ini. Beberapa di antaranya memang yang udah Randy pinginin dari dulu, baru kesampaian sekarang. Nah, kita langsung aja mulai, tapi sebelum itu Randy butuh support teman 2 sekalian untuk klik link Tokped yang ada di bawah. Dengan mengklik link tersebut, teman 2 udah mendonasikan beberapa rupiah untuk channel ini supaya Randy semangat bikin video baru lagi. Walaupun tidak beli ya teman 2. Apalagi kalau teman 2 beli dari link tersebut, Randy bakal dapat komisi. Makasih supportnya ya teman 2. Jangan lupa juga subscribe channel ini ya teman 2 dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Langsung aja kita bahas judul yang pertama. Kita mulai aja dulu dari judul-judul yang ongoing ya teman 2. Jadi ini Randy memang mungkin ada beberapa yang udah Randy bikin video reviewnya, udah muncul ya. Udah teman 2 lihat video reviewnya ya. Randy ambil dulu sebentar. Jadi yang pertama ini yang belum masuk ke haul yang Gramedia, Aku no Hana ya, Kembang Jahanam ya. Ini udah ada videonya buat teman 2 yang belum nonton. Silahkan lihat reviewnya Randy ya. Di sini ditaruh di atas ya. Judul berikutnya Higehiro, After Being Rejected, I Saved and Took in a High School Runaway. Jadi lumayan panjang ya judulnya teman 2. Ini komik dewasa, baru aja terbit volume 1-nya. Randy udah baca ya teman 2. Ini bercerita tentang tokoh utama kita, cowok yang di belakang ini ya teman 2. Ini namanya Yoshida. Nah, dia ini habis patah hati karena dia habis nembak seniornya dan ternyata ditolak gitu teman 2. Tapi pas pulang dia kan mabuk-mabukan, ketemu seorang gadis SMA di pinggir jalan yang namanya ternyata Sayu ya teman 2. Dan Sayu ini ternyata kabur dari rumahnya yang jauh banget dari Tokyo. Akhirnya dia menawarkan untuk menjual tubuhnya ke Yoshida supaya dia bisa ikut menginap di rumahnya. Tapi karena Yoshida ini orangnya baik hati, akhirnya ditampunglah si Sayu. Nah, di sini mulai mereka tinggal bersama gitu berdua. Bakal ada konflik-konflik karena memang selain cewek yang muncul di depan ini ya teman 2 si Sayu, ada juga 2 cewek. Yang pertama seniornya yang habis nolak si Yoshida, ada juga teman kerjanya Yoshida yang memang ngejar-ngejar Yoshida. Jadi ini kayak harem gitu ya teman 2. Ya memang gambar-gambarnya memang menjurus dewasa gitu ya teman 2. Nah, ini kurang lebih kayak gini ya. Ya, dan memang harus dibaca orang yang cukup umur ya. Itu dia Higehiro. Selanjutnya A Ship of Theseus. Ini volume terakhirnya udah langsung Randy baca. Ini favoritnya Randy. Volume 10 ini tamat ya teman 2. Udah terbit semuanya oleh MNC. Makasih banyak ya, MNC udah nerbitin sampai tamat. Seru banget, seru banget. Randy nggak nyangka ya, akhirnya ternyata endingnya kayak gitu. Buat teman 2 yang belum pernah baca Ship of Theseus, ini ceritanya tentang apa, kalian wajib nonton video yang di atas ya, karena ini Racun Bintang 5. Pernah Randy bikin videonya dan ini bener-bener recommended banget. Misteri pembunuhan gitu ya itu, dan ada time lapse-nya, ada pergi ke masa lalu untuk mencegah kejadian yang terjadi. Itu keren banget. Wajib nonton, udah tamat Bintang 5 ya, Ship of Theseus ya. Terus ini, nah Mission Yozakura Family udah Randy bikin videonya. Yang belum nonton langsung aja ya, klik yang di atas ya. Terus, nah yang berikutnya Samurai X Hokkaido Arc Volume 2. Randy belum baca ya, belum bisa komentar apa-apa. Ini cuma ini lanjutannya serial Samurai X yang Randy suka, Rurouni Kenshin ya. Terus Samurai 8 ya, The Tale of Hachimaru. Randy udah bikin videonya, kalian bisa tonton di atas ya. Nggak perlu panjang lebar, langsung aja nonton yang di atas. Yang berikutnya Takopis Original Sins volume 2 tamat ya. Ini volume terakhirnya teman 2, jadi mini seri. Dan udah Randy langsung baca karena pingin baca ulang lagi endingnya, karena Randy udah pernah baca ulang dan ya sepenasaran itu segera pingin baca versi fisiknya ya. Buat teman 2 yang belum pernah tahu Takopis ceritanya tentang apa, Randy pernah bikin reelsnya atau videonya, klik yang di atas ya, ada Randy kasih linknya. Yang berikutnya adalah Dr. Slump. Ini Randy belum buka, masih utuh ya, volume 2. Cakep banget warnanya, dan spine-nya ini kalau dijejerin tuh kayaknya bakalan
cakep banget, Randy suka banget, makasih ya yang bikin desain ini. Dan memang Randy menunggu kalau bisa agak beberapa volume biar bacanya enak, nyaman gitu ya, nggak buru-buru baca juga ya Daftar Selam ini. Yang berikutnya ini bukan manga tapi cergam dari Koloni, judulnya Jawara Sejati ya teman dua. Karyanya Tanviste dan Raga Sukma. Wah, Randy kenapa punya dua? Karena Randy bakal ngadain giveaway setelah Randy bikin video reviewnya ya teman dua. Bakal tayang di Selasa minggu depan ya teman dua. Tungguin aja ya. Randy bakal upload videonya. Seperti apa? Ceritanya kayak apa? Nanti bakal Randy kasih detailnya di video review itu. Jadi kalau kalian pengen punya komik ini, besok minggu depan tungguin video review Jawara Sejati. Oke teman dua, itu dia haul dari manga yang ongoing. Sekarang kita mulai dari beberapa judul yang di belakang ini. Kita mulai dari yang mini seri dulu. Ya, mini seri yang pertama judulnya adalah One Wing Shuttle. Jadi ini ceritanya tentang bertema bulu tangkis ya teman dua. 4 volume tamat. Ini udah Randy baca langsung ya. Jadi ini bercerita tentang tokoh utama kita ini ada 2 orang ini teman dua. Jadi yang satu ini namanya Kaito Tamaki yang rambut pirang ini, dia ini memang seorang anak yang tadinya udah hebat banget, punya pasangan buat bulu tangkis ganda gitu ya, udah juara lah gitu di beberapa kompetisi, tapi tiba-tiba dia berpisah sama pasangannya saat masuk SMA, dan dia masuk ke SMA yang berbeda sama pasangannya tadi. Yang pasangannya tadi itu memang sangat hebat banget gitu, sangat keren, bahkan bisa jadi pemain badminton tunggal. Sedangkan dia ini karena memang terbiasa bermain badminton ganda, dia membutuhkan pasangan baru untuk ikut kompetisi. Nah, di sini ada muncul seorang yang namanya Hochi. Hochi ini yang rambutnya hitam ya teman dua. Dia ini seorang nerd, suka main game gitu, nggak punya teman, tapi akhirnya mendekati Tamaki karena dia merasa Tamaki itu keren dan sama-sama suka main game. Akhirnya mereka berdekatan dengan main game hingga akhirnya mereka bisa menjadi pasangan badminton ikut lomba dan berusaha mengalahkan saingannya, yaitu mantan pasangan bulu tangkis gandanya si Tamaki dulu ya teman dua, namanya Yu Kajima kalau nggak salah ya. Dan awal-awalnya lumayan seru ya teman dua, cuman memang ke belakang-belakang kayak terlalu buru-buru ya, karena mungkin apa dikapak apa gimana ya, Randy nggak tahu ceritanya gimana, cuman jadi bagus awal-awal itu kayak mau membangun sesuatu yang seru, bagus gitu, tapi volume 3 ke 4 ini kayaknya kok buru-buru banget gitu. Tapi memang kalau teman dua penyuka badminton, suka bulu tangkis, mungkin ini salah satu manga yang wajib kalian koleksi ya, karena lumayan seru sih awal-awalnya ya. Kalian coba aja baca ya. Yang berikutnya judulnya Ikkyu-san volume 1 ya teman dua. Ini salah satu memori kenangan zaman Randy masih kecil, suka nungguin animenya di TV zaman dulu ya. Dan Randy pingin koleksi mangganya gitu ya. Ini terbitan Indorestu Pacific, kertasnya bagus gitu ya. Ya, nggak tahu ini sampai volume berapa, cuman Randy dapat sampai volume 4 ya. Ini bercerita tentang apa? Ini bercerita tentang kehidupan seorang biksu kecil yang namanya Ikkyu-san ya, yang ini ya, si tokoh utama ini. Yang ceritanya ini dia ini sangat pinter, cerdik, suka menolong orang gitu, dan usil ya sebenarnya teman dua. Dan sangat ringan dibaca ya, ini kayak slice of life gitu ya teman dua. Itu dia Ikkyu-san ya teman dua. Yang berikutnya Meteor Garden Hanayori Dango, karyanya Yoko Kamio. Ini Randy kurang volume 30 sampai 34, nggak punya 3536. Teman dua kalau nemu Meteor Garden volume 3536 bisa tag Randy dimanapun, di Instagram, di Twitter. Di sini juga boleh ngabarin kalau nemu Meteor Garden 3536 ya. Randy lagi ngelengkapin, kurang volume 2 itu tadi ya. Ya, yang belum tahu tentang apa ceritanya Meteor Garden, ini nggak perlu diceritakan lagi ya kayaknya ya, karena ini sudah diadaptasi jadi semua serial TV di Taiwan, di Jepang, di Korea, bahkan di Indonesia, bahkan di Thailand ya teman dua. Ya, intinya adalah seorang gadis pemberani yang melawan 4 cowok ganteng yang semena-mena di sekolahnya gitu ya teman dua. Itu dia Meteor Garden volume 1 sampai 36 tamat ya, udah terbit di Indonesia. Buat teman dua yang belum tahu, Hanayori Dango karyanya Yoko Kamio ini adalah #1 best selling shoujo of all time teman dua. Jadi ini manga shoujo terlaris sepanjang masa, itu nomor 1 dipegang oleh Hanayori Dango. Keren ya. Kalau kalian belum pernah baca, kalian wajib coba baca Meteor Garden ya teman dua.
Selanjutnya Nodame Cantabile. Nah, ini 1-25 tamat. Randy cuman kurang 3 volume ini ya teman dua. Nodame Cantabile ini Randy udah koleksi dari zaman dulu, cuman kurang 3 volume ini dan sekarang baru berniat ngumpulin sampai tamat ya. Akhirnya dapat nih teman dua, bisa baca sampai akhir nanti ya. Dan ini udah diadaptasi jadi live action juga, anime juga, keren sekali teman dua. Dan ini salah satu favoritnya Randy ya, karena ini sangat konyol, lucu, menghibur ya, so sweet juga ya teman dua. Nodame ini bercerita tentang apa? Nanti tunggu aja ya videonya. Randy bakal bikin video tentang Nodame Cantabile entah kapan, tapi Randy janji bakal bikin ya, tunggu aja ya teman dua. Selanjutnya adalah Battle Game in 5 Seconds. Jadi ini Randy kebetulan sempat nggak sengaja tuh nonton animenya dan kok ternyata seru juga ya. Akhirnya Randy memutuskan untuk beli ini setnya ya teman dua. Ada yang jual pre-love, agak lumayan affordable harganya. Karena kalau nggak salah bulan ini rilis volume 14-nya. Jadi tinggal Randy tambahin 13, 14 sudah up to date ya. Dan ini bercerita tentang apa? Bercerita tentang tokoh utama kita yang namanya Akira. Ini seorang penggemar game ya teman dua. Dia ini pinter banget, sangat pinter banget, di sekolah juga pinter, cuman dia memang hobinya main game gitu, dan dia ngerasa bosan dengan hidupnya karena ya kayaknya hidupnya cuma gitu-gitu aja gitu. Tiba-tiba dia dihadapkan oleh suatu kejadian, dia dikejar orang yang sangat misterius, dimana dia kayak merasa wah ini kayak main game ya, seru banget gitu. Dia kayak dikejar-kejar, akhirnya dia harus membunuh, menghabisi musuhnya itu gitu. Dan dari situ dia akhirnya kayak ditangkap dan dimasukkan ke suatu permainan yang ternyata memang menurut Randy keren ya teman dua, karena konsepnya masing-masing itu akhirnya diberi kekuatan. Yang ternyata kekuatan si Akira ini sangat spesial menurut Randy ya, adalah kekuatan yang dibayangkan oleh lawannya, yang dibatin kalau oh ini Akira ini ternyata kekuatannya itu. Nah sekarang si Akira bakal punya kekuatan yang dibayangkan oleh musuhnya itu. Jadi menurut Randy itu keren banget sih itu konsepnya ya. Randy baru baca volume 1-nya, belum lanjut lagi. Randy belum bisa komentar banyak. Teman dua siapa yang udah ngikutin ya, bisa komentar di bawah ya. Keren nggak ya manga ini ya teman dua? Randy bakal lanjut baca ya. Nanti kita lihat seperti apa reviewnya Randy. Nggak tahu bakal dibikin videonya apa enggak, tapi ya ini menurut Randy menjanjikan lah pilotnya ya. Ini Randy udah punya sampai volume 12. Selanjutnya adalah Ice Forest, karyanya Saito Chiho ya teman dua. Ini bercerita tentang ice skating gitu ya, ice dancing apa ice skating ya. Jadi ini ada seorang yang namanya Iki itu seorang yang sangat kaya ya, dia kayak pengusaha hotel gitu, dan dia nggak sengaja mau merubuhkan salah satu hotelnya yang di Hokkaido, dan di sana ternyata ada tempat ice skating gitu ya. Dan di situ secara nggak sengaja dia bertemu dengan Yukino yang ternyata mantan juara ice skating waktu kecil gitu ya teman dua. Dan ternyata si Iki ini memang berminat menjadikan Yukino seorang atlet ice dancing kalau nggak salah ya, dan mencarikan partner buat si Yukino. Akhirnya mereka memulai ikutan kompetisi gitu, dan ini menurut Randy menjanjikan ya. Randy baru baca volume 1-nya, dan ini sudah terbit 12 volume tamat di Indonesia ya teman dua. Siapa yang teman dua udah baca Saito Chiho Ice Forest, boleh komen di bawah ya, karena Randy segera pingin baca juga, penasaran ceritanya kayak apa ya. Yang berikutnya yang nggak usah diterangkan lagi ya, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, karyanya Sensei Koyoharu Gotouge. Jadi memang Randy belum pernah koleksi manga ini, dan kebetulan kemarin nemu yang harganya memang menurut Randy, oh kayaknya ini saatnya untuk ngambil gitu ya. Lumayan lah, lumayan diskonnya lumayan gitulah. Akhirnya Randy ambil set ini pre-love ya, bukan baru ya. Randy udah baca volume 1-nya, dan memang kayaknya Randy bakal segera baca ya teman dua, karena seru ya. Nggak usah Randy jelasin, mungkin teman dua udah nggak perlu diperkenalkan lagi ya Demon Slayer ini ya teman dua. Ada yang ketinggalan ya teman dua mini serinya, yaitu Fly Daddy Fly. Ini ada 2 volume tamat ya. Ini atas rekomendasi kalau nggak salah channel YouTube-nya Anas ya kalau nggak salah. Nanti Randy kasih linknya di bawah ya teman dua. Dia suka review-review komik juga. Randy suka ngikutin beberapa video karena lumayan ya dapat judul-judul baru yang menarik. Dan salah satunya adalah Fly Daddy Fly ini bercerita tentang apa? Tokoh utama kita yang namanya
Hajime Suzuki. Ini 47 tahun, seorang pekerja kantoran gitu ya. Dia orangnya hidupnya sangat sederhana, biasa, santai gitu, menjalani kehidupan sehari-harinya. Tiba-tiba berubah semuanya ketika ada anaknya, cewek yang di tengah ini ya teman dua, seorang anak SMA biasa yang namanya Haruka ya teman dua. Tiba-tiba dia izin pulang malam. Nah pas pulang malam itu ternyata dia dipukulin oleh seorang yang nggak bertanggung jawab ya, tapi memang ibaratnya sampai mukanya babak belur. Nah si bapaknya ini sangat sebel sekali ya karena merasa ditindas, karena ternyata si pelakunya ini dia adalah orang yang berkuasa, dia adalah atlet boxer. Ibaratnya itu semuanya bisa dibayar pakai uang ya sama keluarganya si pelakunya ini teman dua. Dan akhirnya si bapaknya ini berusaha ingin balas dendam gitu ya teman dua ke pelakunya. Akhirnya si bapaknya ini, si Hajime Suzuki ini teman dua, dia belajar boxing tinju sama ini dia ada tokoh lagi ya yang di sini yang anak SMA berandalan gitu yang mengajarkan tentang boxing ke Bapak Suzuki ini. Ini udah baca sampai tamat ya teman dua. Jadi ini lumayan termasuk bacaan ringan. Kalau teman dua memang ada budget lebih, pingin bosen nih pingin cerita tambahan, bisa baca Fly Daddy Fly ini ya teman dua, karena nggak wajib dikoleksi tapi lumayan menghibur gitu ya untuk mengisi waktu luang gitu. Satu lagi mini seri yang ketinggalan yaitu Voting Game. Jadi ini 3 buku tamat teman dua. Kalau tadi Fly Daddy Fly ini 2 buku tamat, ini 3 buku tamat ya teman dua. Ini level komik juga. Dan ini komik dewasa ya teman dua, karena memang ada adegan seksualnya juga dan sadis ya teman dua. Jadi ini bercerita tentang ada di SMA karena masuk ke kelas baru untuk mendekatkan sesama murid. Ada seorang anak yang akhirnya berinisiatif untuk bikin polling voting kepopuleran siswa di kelasnya gitu teman dua. Tapi ternyata semuanya berubah ketika voting itu disabotase. Jadi tragedi pembunuhan teman dua. Jadi masing-masing anggota yang nggak di voting itu meninggal, mati, tersingkir gitu teman dua. Dan ini ada plot twistnya teman dua. Jadi memang wah nggak nyangka juga gitu, seperti itu teman dua. Jadi kalau teman dua suka sama genre survival game, terus misteri, terus sedikit yang suka yang agak sadis-sadis gitu, mungkin teman dua bisa baca manga Voting Game ini ya, karena ini 3 buku tamat ya. Lumayan seru teman dua, dan Randy kaget sih di akhirnya ternyata oh seperti itu ya gitu. Ini rekomendasinya dari Randy, lihat Instagramnya siapa ya, ini pokoknya dari teman Instagram ya. Makasih banyak udah ngasih judul ini di review, terus Randy kayaknya menarik ya, Randy bakal baca gitu. Dan yang berikutnya adalah Tokyo ya, ini karyanya Yoichi Kamori dan Mitsuru Kubo. Ini 20 volume udah tamat, Randy beli 1 set karena kebetulan ada yang jual lumayan murah ya, dan Randy ini udah lama banget pingin baca Tokyo gitu. Akhirnya baca. Ini bercerita tentang apa sih ini? Dia ini kayak penyelamat, dewan keselamatan, dewan keamanan laut gitu ya teman dua. Dan ini dia ada di tim penyelamnya. Cuman ternyata tapi di Jepang sana ternyata memang ada tim elitnya gitu yang namanya Tokyo, yang memang sangat keren gitu, kemampuannya melebihi penyelamat yang lainnya. Dan akhirnya tokoh utama kita ini berjuang untuk masuk ke tim elit di Tokyo itu ya teman dua. Jadi ini perjuangan dari seseorang yang biasa sampai dia bisa masuk ke tim elit itu gitu. Keren, ini keren ya. Dan dia memang ada backstory-nya, ada kisah di balik kenapa dia pengen jadi pasukan penyelamat gitu. Itu sangat keren dan menyentuh juga ya teman dua. Keren sih memang ini. Randy udah baca volume 1-nya ya, pengen segera lanjut baca ya. Yang berikutnya adalah Bambino. Bambino ini ada 2, Bambino dan Bambino Secondo. Yang Bambino ini 15 volume tamat. Bambino Secondo season 2-nya itu 13 volume tamat. Randy baru punya sampai volume 12 dan bolong 1 volume ya. Ya semoga bisa Randy segera lengkapin ya teman-teman. Jadi Bambino ini bercerita tentang apa? Bambino ini bercerita tentang tokoh utama kita yang namanya Shogo ya, yang ada di covernya teman-teman. Dia ini awalnya itu seorang yang suka masak, tapi dia kerja di restoran kecil di kota kecil gitu teman-teman. Tapi atas rekomendasi chef yang di restorannya, dia akhirnya bekerja pindah ke restoran Italia di Tokyo. Nah, di situ dia baru merasakan, dia kayak diuji keberaniannya, skillnya untuk jadi chef beneran gitu. Dan memang karena restoran Italia ya, jadi banyak bahasa-bahasa Italinya gitu teman-teman.
sangat menarik teman dua, karena ini bercerita tentang perjuangan dari nol lagi ya. Jadi sama kayak Tokyo tadi, cuman ini bercerita tentang dari seorang yang suka masak jadi seorang chef gitu. Randy penasaran ya, dia bakal bisa buka restoran apa enggak ya. Itu dia Bambino ya teman dua, Bambino dan Bambino Secondo. Ya itu tadi dari manga lokal terbitan Indonesia ya teman dua. Sekarang kita lanjut ke manga impor. Kebetulan Randy ini dapat ada temen yang unhaul ya teman dua, Zom 100 ya. Ini karyanya Kotaro Takata dan Haru Aso yang bikin Alice in Borderland. Ternyata memang seru. Randy udah baca langsung tiga-tiganya ya teman dua. Jadi ini judul lengkapnya Zom 100 Bucket List of the Dead. Jadi memang ceritanya tentang apa teman dua? Ceritanya tentang bucket list. Jadi ini bercerita tentang tokoh utama kita yang namanya Akira. Si cowok ini ya teman dua, dia ini seorang pekerja kantoran yang hidupnya kayak dikungkung pekerjaan, hidupnya lembur-lembur aja. Tiba-tiba dunia ini berubah jadi apokalips gitu, terjadi kehancuran, virus zombie muncul, orang-orang berubah jadi zombie gitu, dan dia sangat senang sekali karena dia bisa bebas dari rutinitas pekerjaannya yang melelahkan, yang menyita hidupnya gitu. Dan akhirnya dia bikin list apa aja yang pengen dia lakukan, dan akhirnya semuanya bisa tercapai satu persatu. Jadi yang unik adalah dia kayak memberi pandangan lain terhadap apokalips zombie gitu teman dua. Jadi nggak yang stressful, jadi bukan malah kayak yang bikin stres itu teman dua, tapi malah menghibur menurut Randy. Dan ini menarik ya, katanya bakal terbit di Indonesia ya segera. Nah Randy ini masih bingung mau koleksi yang Inggris atau versi Indonesianya, karena kalau versi Indonesia covernya cakep, mungkin Randy bakal pilih yang versi Indonesia aja gitu ya, karena lebih hemat sebenarnya ya. Tapi Randy penasaran kayak apa sih ceritanya. Akhirnya kemarin nebus beli punyanya temen gitu, dan ternyata Randy suka sama Zom 100. Selanjutnya ya, ini yang temen dua mungkin udah lihat dari kemarin, ada di belakang ya. Ini Summertime Rendering hardcover temen dua. Ini volume 1, 4, 5, 6. Volume 2, 3-nya kemana, Kak? Volume 2 dan 3-nya belum datang. Aslinya teman 2, Summertime Rendering ini ceritanya ya, Randy cerita dulu. Ini adalah kadonya Randy menghadiahi diri sendiri untuk ulang tahun di tahun lalu, bulan Juni ya teman 2. Tapi nggak datang-datang karena dia ada masalah percetakan gitu teman 2. Dan akhirnya tanggal rilisnya yang dari bulan Juni diundur ke Desember 2022. Dan baru dikirim Januari 2023. Akhirnya baru sampai di bulan Februari ini ya, di tangan Randy. Dan ternyata banyak yang nyangkut-nyangkut, belum sampai juga gitu ya. Dan ya akhirnya bisa Randy pegang ya. Ternyata memang keren yang versi hardcover ini, karena memang ada dua versi. Ada versi yang paperback biasa, bukan hardback ya. Jadi yang biasa itu kayak cover lipat gitu, flip cover gitu. Nah yang ini yang versi hardcovernya ya. Jadi memang dijahit gitu. Ada halaman warnanya teman 2 kalau teman 2 penasaran ya. Cuman ini kok ternyata kok udah crack ya yang depan nih. Entah crack atau lemnya yang lepas ya teman 2. Tapi nggak apa-apa sih, masih nempel kok. Gini ke belakang. Kertasnya ini kayak kertas Vinland Saga gitu teman 2. Terus di belakang ini teman 2 ada pin up lebarnya gitu. Lumayan ya, lumayan keren kok ini yang versi hardcover ini. Cakep kalau dipajang gitu ya. Buat teman 2 yang belum pernah baca Summertime Rendering, ini bisa baca di Manga Plus ya, kalau nggak salah ada ya teman 2, atau di Shonen Jump App ya. Pokoknya Randy pernah baca dan Randy suka banget karena dia memang kayak time loops ya. Ini bukan time lapse tapi time loops. Jadi dia kayak mengulang suatu hari, suatu waktu, dia kayak terjebak di waktu itu. Dia kayak harus memperbaiki kesalahan-kesalahannya supaya dia bisa menyelamatkan seorang gadis di pulau itu gitu teman 2. Ini keren banget menurut Randy. Katanya sih ada kemungkinan besar bakal terbit di Indonesia, tapi belum tahu kapan katanya ya teman 2. Semoga bisa ya masuk di Indonesia. Cuman sih kalau Randy karena ini kemasannya bagus, akhirnya Randy milih ini karena Randy suka banget. Mungkin nanti Randy bakal bikin video khusus untuk Summertime Rendering kalau udah datang semuanya ya teman 2, kan ini masih belum datang semuanya. Semoga segera bisa Randy lengkapi dan segera Randy baca ulang semuanya ya teman 2. Ya itu dia Manga Haul Februari 2023 ya teman 2, udah Randy bahas semuanya. Gimana menurut teman 2 sekalian? Mana judul yang bikin kalian penasaran atau pingin Randy bikinin video khusus reviewnya gitu ya? Silahkan komentar di bawah teman 2.
Mungkin segitu dulu ya teman-teman. Makasih udah nonton video ini sampai detik ini. Seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita ya. Karena minggu depan bakal ada giveaway Jawara Sejati ya teman-teman. Kalian klik tombol loncengnya supaya notifikasinya muncul dan nggak ketinggalan kalau ada giveaway selanjutnya ya teman-teman. Dan makasih banget buat teman-teman yang udah klik link Tokped yang di bawah, karena dengan mengklik link tersebut teman-teman udah mendonasikan beberapa rupiah untuk channel ini supaya Randy semangat bikin video baru lagi. Boleh juga teman-teman share video ini ke teman kalian yang belum tahu kalau ada channel yang bahas manga seperti channelnya Dua ini dan Tarasinta ini. Sekian video Manga Haul Februari 2023. See you on my next video. Bye bye.